Saya sejak dulu ketawa kalau baca mau ada reuni 212. Nggak paham kenapa sih disebut reuni. Reuni itu seharusnya berlangsung setiap 3 tahun atau 5 tahun sekali lah. Ketika kita sudah lama nggak ketemu dan kangen sehingga memutuskan untuk bertemu. Kalau setahun sekali itu bukan reuni namanya, tapi ulang tahun. Tapi memang kelompok 212 ini butuh sebuah pengikat ketika ormas-ormas mereka seperti HTI dan FPI dihajar pemerintah, dihancurkan, bahkan dilarang ada. Mereka butuh satu kekuatan untuk bersatu karena di luar sana mereka tercerai-berai. Dan satu-satunya harapan mereka adalah kumpul-kumpul di setiap tanggal 2 Desember. Waktu di mana mereka merasa pernah berjaya mengumpulkan sekian banyak massa di sekitaran Monas. Sejak merasa besar ini, ada orang-orang yang ingin mengkapitalisasi angka 212 sebagai wadah komersil untuk mendapatkan dana. Salah satunya dengan membuat toko kecil bernama 212 Mart yang gagal total karena pengelolaannya sama nggak beresnya sama orang-orangnya. Mereka pikir dengan nama Islam, orang-orang akan berkumpul dan menyumbangkan dananya yang bisa dipakai untuk kegiatan dan menghidupi kegiatan mereka sehari-hari yang banyak pengangguran. Dengan demo sebagai sebuah penghasilan. Tapi yang tidak mereka hitung adalah bahwa mayoritas pendukung 212 adalah orang susah yang bahkan untuk hidup sehari-hari aja kembang kempis sehingga sulit sekali untuk menyumbang atau donasi supaya 212 Mart bisa besar. Apalagi disuruh beli di toko kecilnya karena ternyata harga barang di 212 Mart itu lebih mahal daripada di Alfamart ataupun Indomaret. Jadi ternyata angka bukanlah segalanya ketika angka yang besar itu tidak mampu dikapitalisasi dengan baik. Karena itulah satu-satunya penghasilan yang paling mungkin mereka dapatkan adalah dengan demo, mengumpulkan banyak massa dan dijual kepada bohir-bohir yang membutuhkan. Itulah pendapatan satu-satunya kelompok 212 untuk bisa dapat penghasilan. Demo adalah jualan mereka. Karena itu, demo 212 harus dipelihara setiap tahun supaya para bohir terus ingat nama mereka. Harus diakui, gak gampang dan gak murah untuk mendatangkan massa untuk datang ke satu titik ya. Harus ada mobilisasi, dan mobilisasi itu butuh dana yang besar. Mereka menamakan itu logistik. Selain transportasi untuk mengangkut massa, juga harus ada konsumsi supaya orang-orang yang demo itu tidak kelaparan. Selain itu, uang saku juga penting untuk menarik massa supaya mereka datang. Sekali demo dengan jumlah ribuan massa bisa menghabiskan biaya sampai puluhan miliar rupiah. Itu juga harus dipotong 30% dengan bahasa infak, yang sebenarnya adalah keuntungan untuk membiayai organisasi mereka. Bisa dibilang, kelompok 212 ini adalah event organizer dengan baju agama yang harus terus eksis setiap tahun supaya bisa tetap ada. Oke, kita kembali ke acara 212 yang akan diadakan sebentar lagi. Yang pengurusnya masih didominasi oleh ormas terlarang HTI dan FPI. Saya mendengar kalau acara 212 yang akan diselenggarakan minggu depan ini potensi rusuhnya sangat besar dan berbahaya untuk didatangi. Ada beberapa faktor yang membuat acara 212 minggu depan ini sangat mungkin rusuh dibandingkan tahun-tahun lalu. Pertama, acara 212 yang sebentar lagi akan diadakan harus punya greget yang lebih besar dari sebelumnya yang terkesan tenang dan damai. Situasi keuangan 212 sudah sangat menipis karena bohir-bohirnya sedang sibuk bermasalah dengan pemerintah. Hutang-hutang mereka waktu kasus BLBI sedang ditagih dan dikejar oleh pemerintah.
Ibu Sri Mulyani sedang galak-galaknya menyita hutang-hutang yang nilainya bisa sampai triliunan rupiah itu. Karena itu untuk mendapat perhatian dari para bohir dan membuka peluang untuk bohir baru, maka acara 212 kali ini harus bisa menarik perhatian. Dan cara untuk diperhatikan yang paling mungkin adalah dengan membuat kerusuhan. Sehingga beritanya bisa kesebar kemana-mana dan menarik media untuk meliput mereka. Ini bagian dari kesepakatan karena bohir juga nggak mau uang yang mereka kucurkan terbuang sia-sia. Yang kedua, tahun depan atau tahun 2022 adalah tahun politik, di mana politik kita akan memanas sebagai persiapan di Pilpres 2024. 212 harus menunjukkan eksistensi mereka lebih keras lagi supaya mendapatkan bohir dari kelompok politik untuk penambahan suara nanti. Yang ketiga, sejak ditangkapnya para pentolan jamaah Islamiyah yang bahkan ada yang elit MUI juga, maka dimungkinkan acara 212 akan disusupi oleh anggota JI yang militan untuk membuat kerusuhan sebagai aksi balas dendam. Yang ditakutkan adalah akan ada aksi seperti yang dulu pernah direncanakan oleh kelompok bom condet. Kelompok bom condet pernah membuat rencana untuk melakukan titik pengeboman di tengah masa dengan mengorbankan nyawa simpatisan mereka supaya membuat kerusuhan besar. Dan ketika rusuh itu, maka buzzer mereka akan menyalahkan polisi karena tidak mampu menjaga keamanan. Ada beberapa faktor lain yang nggak bisa saya sebutkan, tapi poinnya adalah berhati-hati supaya tidak ada di lingkaran mereka saat aksi tanggal 2 Desember itu. Lebih bagus jauhilah aksi masa itu. Selain berbahaya untuk kesehatan karena pandemi sudah mulai naik di negara-negara Eropa, juga jangan sampai nyawa hilang ketika prediksi kerusuhan ini benar-benar terjadi. Nggak penting sebenarnya reuni 212 itu karena nggak ada dampak positif untuk kehidupan. Lebih bagus jihadlah dengan mencari makan untuk keluarga daripada sibuk kumpul-kumpul reunian dengan segala macam resiko besar yang akan terjadi. Nggak perlu datang karena Anda hanya akan dijadikan objek saja. Tetap saja yang mendapat keuntungan adalah elit-elit 212. Mereka yang pesta pora dengan dana bohir, sedangkan Anda paling banter hanya dapat nasi bungkus karet 2. Lebih baik di rumah saja, nikmati waktu bersama keluarga sambil seruput kopi dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.